Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas lagi sebuah HP besutan dari Mbak Google, yaitu Pixel 4a 5G ya. Nah, ini HP ini sudah pernah aku unboxing beberapa bulan yang lalu. Bukan maksud saya untuk unboxing lagi, tapi lebih kita membahas sinyal yang ada di HP ini. Nah, kata sellernya sih HP ini sudah terdaftar di Bea Cukai ya, dan emailnya tidak akan kena begal dan aman selamanya, katanya seperti itu. Nah, nanti kita akan buktikan apakah sellernya benar-benar jujur atau bohong. Nah, ini kita bisa lihat fisiknya yang ada di Pixel 4a 5G ini. Kalau dilihat dari frame-framenya, ini ada lecet dikit teman-teman. Nah, di sini lecetnya di pojokan ya. Terus belakangnya ini mulus banget ya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, ini bahan material yang digunakan 4a 5G ini terbuat dari polikarbonat ya, alias plastik. Berbeda halnya dengan Pixel 4 XL yang biasa aku pakai ini terbuat dari Corning Gorilla Glass 5 ya. Untuk depannya Corning Gorilla Glass 5 di Pixel 4 XL dan Corning Gorilla Glass 3 di Pixel 4a 5G ya. Jadi untuk kelas flagshipnya sih di 4 XL ya. Jadi premiumnya lebih dapat di 4 XL karena memang bahan material yang digunakan itu solid banget dan kelihatan premium. Nah, kita kesampingkan dulu 4 XL nya dan kita coba lihat depannya. Depannya ini mulus banget ya, mulus banget, tidak ada baret yang berarti ya. Jadi kalau saya nilai secara keseluruhan sekitar 95% mulus. Oke teman-teman, kita akan tes. Ini sudah aku hidupkan HP-nya. Kita akan tes fingerprint-nya. Coba lagi. Ya, untuk kecepatan fingerprintnya cukup cepat dan akurat ya, jarang ada miss. Dan kita bisa lihat tampilan dari Pixel 4a 5G ya, full layar. Nah, yang aku suka dari Pixel 4a 5G ini layarnya sudah full layar dan bezelnya tipis banget. Dan kalau kita bandingkan dengan Pixel 4 XL itu berbeda banget ya. Ini layarnya masih ada bezel yang cukup tebal di atasnya ya. Nah, kalian bisa lihat berbeda dengan Pixel 4a 5G ini. Jadi untuk ukuran layarnya ini memang berbeda 1 inch. Kalau di 4a 5G ini 6,2 inch, sedangkan di 4 XL ini 6,3 inch. Secara bobot juga berbeda teman-teman ya. Untuk 4 XL ini bobotnya 193 gram dan untuk 4a 5G ini bobotnya 163 gram. Jadi lebih ringan di 4a 5G daripada 4 XL teman-teman. Oke, kita kesampingkan dulu untuk 4 XL nya. Oh ya, saya sebutkan lagi, saya ambil lagi ya. Untuk biometriknya, kalau di 4 XL ini memakai Face ID ya. Kalau di 4a 5G ini memakai fingerprint di belakang layar. Jadi cukup berbeda ya untuk kelasnya. Oke, kita kesampingkan dulu 4 XL nya lagi. Dan ini dia tampilan dari 4a 5G. Kalau kita lihat ya, untuk HP-HP Mbak Google, besutan Mbak Google ya, tampilannya cukup simpel seperti ini ya. Jadi tidak ada aplikasi-aplikasi atau bloatware yang aneh-aneh ya. Kita bisa lihat di pengaturan. Kalau dilihat pengaturan di sini, nah, tentang ponsel ya, tentang ponselnya itu tertulis nama perangkat Pixel 4a 5G, terus versi Androidnya 12 ya. Untuk versi Androidnya ini perlu ada update ya. Ini ada update Android 13 ya. Kita cek aja update-nya. Apakah ada update di HP Pixel 4a 5G ini? Harusnya ada ya. Nah, ada update. Nah, ini ada update Android 13. Nanti kita akan install aja ya. Oke, kita balik ke masalah sinyal di HP 4a 5G ini. Kalau masalah sinyal ini sudah aku kasih kartu Telkomsel ya, dan ini terbaca. Sinyalnya juga lumayan cukup full ya. Ini bisa kita aktifkan 5G nya di beberapa tempat atau titik tertentu di beberapa kota ya. Tidak semua kota mendapatkan jaringan 5G. Oke, kita balik ke sinyalnya. Nah, kita akan cek ininya teman-teman. Nah, di sini ininya kita akan salin ya. Kita akan cek di Bea Cukai. Kita akan cek di Bea Cukai karena memang terdaftar di Bea Cukai. Kita ulangi lagi, kita tempel, terus kita send. Oh, kita isikan kode dulu. Nah, terdapat di sini tulisannya data email telah berhasil dikirim ke database share.
Ini artinya kalau ada kata-kata seperti ini di Bea Cukai berarti dia sudah terdaftar resmi di Bea Cukai, dan ini emailnya tidak akan kena blokir ya, karena memang sudah terdaftar di Bea Cukai resmi. Oke, masalahnya, pertanyaannya, apakah ini benar-benar email asli Google Pixel 4a 5G atau rewrite? Nah, dalam artian rewrite itu, nah kita akan coba jelaskan bagi kalian yang belum paham ya. Bagi kalian yang sudah paham skip aja. Nah, email rewrite itu adalah email yang ada di HP lain dimasukkan ke HP ini misalnya ya. Jadi HP ini memakai email HP lain yang sudah disuntikkan ke HP ini. Jelaskan. Nah, apakah bisa Bang? Bisa, karena HP selama sudah unlock ya, kita sudah unlock, itu bisa di rewrite atau bisa diisikan email dari HP yang lain. Syaratnya HP-nya harus unlock ya. Kalau nggak unlock itu tidak bisa. Unlock di mananya Bang? Nah, kita akan kulik-kulik ya, unlock di mananya ya. Jadi kita tentang ponsel ini ya, kita bisa tap 5 kali ya, dan kita masuk ke opsi developer. Nah, di sini kita akan masuk ke opsi developer dan kita lihat apakah unlock. Nah, di sini terlihat tidak bisa digeser ya, karena memang sudah dipaten ya, sudah dipaten oleh pihak sellernya yang sudah ngotak-atik HP ini supaya ini tidak bisa digeser untuk unlocknya ya. Nah, kita bisa cek apakah emailnya rewrite atau enggak. Kita bisa masuk ke email info. Nah, dan kita akan coba ulangi email kita sebentar. Kita tempel email kita yang tadi ya, kita periksa, dan biasa ini aku bukan manusia, klik yang berisi biola. Oke, kita periksa, dan di sini ternyata emailnya itu bukan email 4a 5G, dan di sini ternyata emailnya pakai Galaxy Note 20 Ultra 5G dari Samsung. Jadi emailnya jelas rewrite ya. Emailnya jelas rewrite, tapi rewrite-nya sudah terdaftar di database Bea Cukai ya. Jadi apakah aman Bang untuk email yang sudah terdaftar di Bea Cukai tapi emailnya rewrite? Saya nggak berani jamin 100% aman ya, karena memang selama HP itu tidak error ya, selama HP itu kalian pakai normal ya, dalam arti normal, kalian tidak install aplikasi dari luar Google, misalnya kalian install aplikasi dari browser atau pihak ketiga, itu biasanya kan rawan virus tuh. Kalau rawan virus takutnya ada gangguan dari HP-nya, takutnya ada kena virus dan lain sebagainya, kalian kan membutuhkan reset. Nah, kalian membutuhkan reset dari HP ini supaya nanti kembali ke reset setelan pabrik. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan di HP yang sudah di rewrite. Apakah bisa kembali ke rewrite lagi Bang? Bisa, tapi kan ngeluarin biaya lagi teman-teman. Jadi otomatis kalau kalian rewrite lagi ngeluarkan kocek sebesar 200 atau sampai 300.000 tergantung orang yang ngerjakan gitu ya. Oke, untuk masalah sinyal sudah jelas ya, kalau ini emailnya rewrite bukan email asli, dan emailnya sudah terdaftar di Bea Cukai. Dan kita akan cek apakah kamera yang ada di HP ini ya, ini kan kameranya berbeda dengan Pixel 4 XL, karena memang di 4a 5G ini dia sudah memakai lensa ultra wide ya, bukan di Pixel 5 ya. Kalau Pixel 5 kan agak mahal, jadi sudah dimulai lensa ultra wide di HP pertama di besutan Google, yaitu 4a 5G ini, bukan di Pixel 5 ya. Oke, kita akan coba ultrawide-nya. Nah, ini sudah ultrawide, dan ini lensa utama, dan ini lensa telefoto. Jadi lensanya sudah ada ultrawide, berbeda dengan Pixel 4 XL ya. Kalau Pixel 4 XL tidak ada tampilan untuk lensa ultrawide-nya, jadi dia hanya memakai lensa utama dan lensa telefoto ya. Begitu ya teman-teman ya, sudah jelas ya untuk perbedaan di Pixel 4 XL dan Pixel 4a 5G. Oke. Nah, kalau kalian penasaran dengan hasil foto dan videonya dari Pixel ini, nah ini dia sampel foto dan video dari Pixel 4a 5G.
Oke teman-teman, ini aku rekam dengan resolusi Full HD per 60 fps untuk kamera belakangnya. Dan kelihatannya kita bisa berpindah lensa ke ultrawide ya. Kita akan coba. Oh, ternyata bisa. Tanpa harus menghentikan videonya ya. Kita bisa pindah ke lensa utama lagi. Lalu kita bisa pindah ke telefotonya. Wah, keren nih. Mantap ya. Tapi saya lebih prefer ke kamera ultrawide-nya. Lebih ganteng, lebih cakep ya. Dan kita coba dynamic range-nya kayak gimana. Nah, untuk dynamic range-nya cukup bagus ya. Untuk backlight-nya juga masih terlihat awannya, teksturnya masih biru semua. Ada kabut-kabut berwarna putihnya ya. Masih terlihat jelas tekstur awannya. Untuk shadow-nya juga masih terangkat cukup jelas ya. Daunnya masih hijau. Jadi untuk dynamic range-nya cukup bagus di Pixel 4a 5G ini. Dimana kalau soal kestabilannya, kalau di viewfinder ini masih terlihat cukup stabil. Kita coba pindah ke lensa utama. Nah, kalau di viewfinder ini juga cukup stabil ya. Untuk semua lensanya kelihatannya cukup stabil. Entah itu lensa telefoto, terus lensa utama dan lensa ultrawide-nya masih cukup stabil. Mantap ini ya. Ups, oke. Kira-kira begini hasil kamera belakang dari 4a 5G. Nah, ini dia untuk hasil kamera depannya dan mentok di Full HD per 30 fps ya. Untuk perekaman videonya kita bisa zoom. Nah, seperti ini. Ya, untuk kamera depan saya rasa masih cukup cakep. Masih bisa bersaing dengan HP-HP kelas flagship zaman sekarang ya. Dan tingkat kestabilannya juga cukup bagus masihan. Oke, kita coba backlight. Nah, kalau untuk kamera depan ini untuk backlightnya kurang bagus sih ya. Masih harus ada perbaikan di Pixel 4a 5G. Tapi secara kualitas masih oke lah. Kira-kira seperti itu. Oke, segitu aja video dari saya. Kesimpulannya jika kalian berminat untuk membeli HP Inter atau HP besutan dari Mbak Google ini, terutama yang saya bahas ini ya, saya sarankan ya, kalian belilah HP yang sudah lama dipakai oleh penggunanya. Istilahnya HP itu aman penggunaan selama 1 tahun, sinyalnya tidak ada error atau sinyalnya sudah terdaftar di Kemenperin ya, yang sudah lama pakai misalnya 1 tahun ya, 1 tahun itu sudah dipastikan aman. Ataupun kalian kalau masih ragu tapi ingin mencicipi HP besutan dari Mbak Google ini, kalian bisa beli HP ReWred ya. Ingat, ReWred yang sudah terdaftar di Bea Cukai itu lebih aman ya. Jadi kalian pakai HP ini tidak was-was kena begal. Karena sekarang musim ya, HP sekarang IMEI-nya hanya bisa bertahan 3 bulan, sinyalnya hanya bisa dipakai 3 bulan, dan sekarang pun di Kemenperin sedang down atau sedang gangguan ya, karena ada perbaikan server katanya. Oke, kalau kalian berminat untuk membeli HP ini ya,
kalian bisa cek aja atau DM aja di Instagram aku di Rafael Putra Gadget. Aman, kalau untuk update aman. Jadi yang tidak boleh, satu, tidak boleh di reset, yang kedua tidak boleh ditambahkan eSIM. Dan kalau dua itu dilakukan, insya Allah kalian pakai selamanya pun tetap aman dan tidak was-was HP kalian kena begal. Oke, segitu aja video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau kalian suka video ini, kalian bisa like, dan kalian tidak suka silahkan dislike aja. Dan kalau kalian suka channel ini, kalian bisa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, saya Bramasta undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.